Tanya YAU. Tanya jawab seputar agama. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah dalam sholat jahar makmum ini membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Mana yang lebih roji? Ini pendapatnya akan hal itu. Masalah makmum ketika sholat berjamaah dalam sholat jahriyah, apakah dia membaca Al-Fatihah dan tidak, ini masalah yang panjang pembahasannya di kalangan para ulama dan menjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Bahkan sebagian para ulama membuat buku khusus dalam masalah ini, seperti misalkan Al-Imam Al-Bukhari punya buku khusus dalam masalah ini, Imam Al-Baihaqi punya buku khusus masalah ini, ada juga Al-Mubarakfuri penulis Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, dia punya buku khusus Tahqiqul Kalam tentang Anil Qiraati Khalfal Imam, pembahasan tuntas tentang bacaan di belakang imam, maksudnya yaitu membaca surat Al-Fatihah ini. Jadi secara singkat bahwa makmum dalam sholat jahriyah, kalau sholat sirriyah jelas baca sendiri-sendiri ya, imam membaca, makmum juga membaca surat Al-Fatihah. Tapi pembahasannya adalah pada sholat jahriyah, ya, pada sholat jahriyah ketika dia berjamaah bersama imam. Apakah makmum juga membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri ataukah dia cukup ya mendengarkan bacaan imam sehingga bacaannya terwakili oleh bacaan imam tersebut? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Setidaknya ada dua pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwa makmum dalam sholat jahriyah dia tetap membaca berdasarkan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan ini mencakup dalam sholat sirriyah, jahriyah, imam, makmum. Ya, mereka mengatakan hadisnya umum, berarti apa? Mencakup, termasuk untuk makmum. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menegur ada seorang sahabat yang membaca dan itu mengganggu bacaan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menegurnya, la taf'al illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu melakukan hal itu kecuali surat Al-Fatihah. Itu dikecualikan oleh Nabi SAW. Baik, ini pendapat yang pertama dan ini pendapat mayoritas ya, kebanyakan ahlul hadis. Pendapat yang kedua adalah ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Syekh Albani, ya, Syekh Fauzan dan sebagainya, mengatakan bahwasanya bagi makmum yang sholat bersama imam dalam sholat jahriyah, maka dia terwakili oleh bacaannya makmum. Dia punya kewajiban mendengarkan saja. Ya, mereka berdalil dengan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Jadi imamnya membaca, ya dengarkan. Di dalil yang mereka gunakan ada juga hadis mangkana qira'atul iman qira'atun lil makmum. Bacaan imam itu juga adalah bacaan makmum. Mereka berdalil dengan hadis tersebut. Dan wallahu alam, ya, ini masalah yang panjang, ya, kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Hanya mungkin lebih hati-hati kalau memang anak pribadi, kalau untuk kehati-hatian sebaiknya membaca. Ya, sebaiknya membaca karena dalil-dalil mereka lebih kuat. Kenapa? Karena dalil pendapat yang kedua yang tadi disampaikan itu dalil-dalilnya masih bersifat umum. Apalagi hadisnya menurut para ulama juga banyak yang melemahkan. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, seorang pakar hadis, kita tahu beliau melemahkan hadis tersebut. Sehingga anggaplah sahih pun itu masih sifatnya umum. Bacaan imam, bacaan makmum itu maksudnya bacaan imam yang mana, kan masih umum. Berbeda dengan dalil pendapat yang pertama, itu surat Al-Fatihah secara khusus. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa dalil yang khusus lebih diutamakan daripada dalil yang umum. Oleh karenanya yang lebih hati-hati adalah kita membaca. Itu lebih selamat insyaallah ta'ala. Kapan bacanya? Bacanya kita bisa membacanya bisa berbarengan dengan imam, bisa sebelumnya, bisa setelahnya, ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena itu tidak disyaratkan harus setelah imam, itu tidak harus. Karena itu adalah bacaan seperti kita doa, seperti kita itu kadang kita mungkin imamnya sudah selesai, kita belum selesai, tidak mengapa. Kadang karena itu bukan perbuatan ya, tapi itu hanyalah bacaan dan bukan takbiratul ihram,
maka tidak disyaratkan harus mengikuti imam. Ya, harus mengikuti imam. Boleh setelahnya, boleh barengan dengan imam, boleh juga sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.